Salam jumpa para Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Bersama seluruh gereja kita akan masuk ke Minggu Advent yang ketiga, dan lilin yang berwarna pink akan dinyalakan. Renungan kita kali ini akan diambil dari Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18 dengan tema yang saya angkat, sukacita setelah malapetaka. Nabi Sefanya di kerajaan Yehuda mengecam kehidupan keagamaan di negerinya, adanya ibadat penyembahan berhala, juga kehidupan di kota Yerusalem, adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpinnya, kekerasan dan penipuan yang dilaksanakan oleh para pemuka istana, para hakim yang mandul tidak berdaya, para nabi yang ceroboh dan berkhianat, para imam menajiskan yang kudus dan memperkosa hukum Taurat. Akibatnya, hari Yahweh adalah hari pertempuran, hari perjamuan kurban, di mana yang menjadi binatang kurbannya adalah orang-orang Yehuda. Syukurlah masih ada sisa-sisa atau sedikit orang-orang Yehuda yang tidak terbawa oleh arus Sikon pada waktu itu, yang masih memiliki sikap rendah hati, dan orang-orang yang tak berdaya masih mencari perlindungan Yahweh, sehingga mereka menjadi umat Allah yang sejati, yang menikmati kebahagiaan Allah, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kemudian Sefanya bersorak-sorai kepada putri Sion dan putri Yerusalem, yang menggambarkan Bukit Sion dan kota Yerusalem, yang merupakan gambaran umat Israel yang hidupnya berpusat pada kota Yerusalem, letak Bait Allah, sebagai pusat iman mereka. Maka masa pembuangan yang mereka alami akan berakhir, karena Allah akan menyingkirkan hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka, dan Allah akan membawa mereka kembali ke negeri asalnya. Dan untuk selanjutnya Allah akan menyertai mereka. Maka Nabi berkata, jangan takut. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena masih ada sedikit orang di pembuangan yang tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang inilah yang memperoleh keselamatan Yahweh. Bandingkan situasi mereka yang sedikit itu digambarkan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan aman dan tanpa ada gangguan luar biasa. Berarti secara konkret mereka tidak lagi mengalami kelaliman, kebohongan, dan mereka hidup dalam damai dan makmur. Kalau Tuhan menghukum mereka, itu pun bukan bermaksud untuk menghancurkan, membinasakan mereka, tetapi untuk menyelamatkan dan memperbaharui sikap mereka yang kurang berkenan kepadanya. Dasarnya adalah karena Tuhan mengasihi mereka. Dasarnya satu, tak lain dan tak bukan adalah kasih-Nya. Dahulu mereka jahat kepada Tuhan dan menolak dengan berhala, tetapi kini mereka bergembira seperti pesta panen dan pesta kemenangan. Apa refleksi bagi kita bersama? Semoga renungan ini membuat kita sadar bahwa hidup kita mencerminkan hidup seorang yang percaya kepada Allah, yaitu hidup yang klik dengan ketetapan-ketetapannya. Dan tidak perlu sampai Allah memperingatkan kita dengan cara yang keras alias menghukum. Kalaupun Allah sudah memberi peringatan, hendaknya kita mempedulikannya, sehingga Allah tidak mengambil tindakan yang keras atau menghukum. Apa hidup yang klik, sesuai atau cocok dengan kehendak Allah? Ada 3 hal. 1, solider, yaitu berbagi
yang bisa mengatasi kesenjangan sosial yang ada pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena adanya sikap egoisme di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Yang kedua, kejujuran yang bisa membawa situasi aman, damai, dan happy atau bahagia. Bandingkan dengan warna pink, warna lilin Advent yang ketiga, yang membawa, menarik, menawan, ramah, dan memberikan kedamaian. Yang ketiga adalah lurus, yang berarti tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada kita, sekecil dan sebesar apapun. Semoga kita bisa mengerjakan sesuatu yang berkenan sesuai dengan kehendaknya, yaitu bukan menghancurkan, tetapi menguduskan diri dan menjadi umat Allah yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.